Halo, ketemu lagi dengan Bang Bay. Kali ini kita cicil rilis uji daya cutting kompon baik dari level cut, abrasif dan finishingnya seperti edisi uji kompon part 1. Tapi di sini kita pisahkan satu-satu, tidak seperti yang di pengujian sebelumnya. Nanti tinggal diurutkan aja sendiri sama teman-teman. Peserta pertama yaitu ada Meguiar 1110, kompon paling cut dari Meguiar. Merupakan revisi dari seri 105 yang finishingnya salah satu yang terbaik ya. Karena di beberapa situasi tergantung cat dan pekerjaan, sekali pakai 105 aja sudah dapat finishing yang sangat baik, bisa dapat hasil gloss yang tinggi apalagi di mobil warna-warna terang. Di seri 110 ini klaim bisa lebih cepat pengerjaannya, baik dari daya cut dan finishingnya. Juga diklaim tidak berdebu ya, seperti layaknya 105. Menariknya klaim daya cut Meguiar 110 tidak muluk-muluk kayak kompetitornya yang bisa di bawah 1000 grit. Di sini di Meguiar 110 ini dengan rendah hati Meguiar hanya bisa klaim 1200 grit aja. Nanti kita lihat di hasil pengujiannya. Terus peserta selanjutnya ada Turtlewax One and Done. Kayaknya kompon ini sudah panjang lebar dibahas, silahkan dicek di video lama saya. Sekilas info sih, Turtlewax One and Done ini daya abrasifnya tergolong sangat tinggi ya. Tidak kalah sama dengan Ultimate Sonic yang bisa sampai 1000 grit. Jadi kompon ala-ala pro termurah ini dengan cut bisa tinggi dan finishingnya yang sangat baik tergantung pad yang digunakan. Apakah One and Done ini layak sejajar dengan kompon pro high end atau harus minggir dengan performa kompon mahal? Akan kita coba buktikan di medan pengujian. Kita mulai dari cara penggunaannya dulu. Sebenarnya sih tiap kompon punya karakter beda-beda ya. Ini sih tergantung teman-teman suka yang mana. Ada yang suka cepet banget, ada yang suka repot-repot, moles, berhenti, kasih kompon, moles lagi. Ada yang super panjang ala-ala Menzerna dan Turtlewax. Itu sih tergantung style teman-teman aja. Cuma kalau menurut selera saya, kalau kondisi babak belur, saya lebih suka pakai One and Done karena bisa dimainkan tergantung tekanan, speed, dan pad. Hasil akhirnya sangat ngaruh tergantung cara kita memainkannya. Kalau udah klik sama cara mainnya One and Done, apalagi didukung DA powerful macam EX620, enak banget kita cut sesuai kebutuhan. Karena tinggal tekan kuat mesin dan naikkan speed tanpa harus bolak-balik dan berhenti buat makein kompon dulu. Soalnya di One and Done ini panjang banget playing time-nya. Sedangkan 110 benar-benar fast dan mudah di soft sticky pen. Nggak butuh teknik dan pengalaman lama karena serasa pakai kompon-kompon buat konsumer kayak UC ataupun speed komponnya dari Turtlewax. Apalagi kalau udah pas playing time-nya, main di kompon ini hampir tanpa residu sedikit pun. Jadi hampir tanpa proses buffing sama sekali ya. Kebayangnya enaknya kita poles tanpa ngelap sama sekali. Hingga bisa meminimalkan kontak antara lap dan cat yang baru kita poles. Jadinya bisa mengurangi resiko muncul lagi swirl. Untuk manual pun sama ya. Meguiar 110 unggul jauh. Walaupun 110 tidak akan bisa sebaik Ultimate kompon kalau pakai manual, tapi hasilnya lebih mudah ya dibandingkan One and Done. Yang kalau pakai manual susah banget breakdownnya. Jadi One and Done tidak terlalu optimal kalau pakai tangan, kecuali teman-teman punya stamina lebih. Next kita uji daya cut 1000 grit sama dengan pengujian kompon part 1. Bedanya kali ini pakai dual action ya, jadi harusnya finishingnya lebih bagus daripada rotary. Untuk lainnya sih sama ya, yaitu pakai wall hybrid biru buatan Lake Country. Dan untuk hasilnya, dimana keduanya hampir setara, daya cut 110 di luar dugaan ternyata tertinggal tipis saja. Keduanya perform sangat baik ya, sudah bersih hasilnya, tidak ada bekas sanding trail, minim pigtail. Tidak seperti uji foam pad kemarin. Proses cutting pakai wall hasilnya jauh lebih baik. Sayangnya tidak terlalu tertangkap kamera, tapi saya lihat sih One and Done sedikit lebih bersih ya. Cuma hasil finishing One and Done tidak sebaik hasil Meguiar 110.
perbedaan finishing gloss sekitar 3 GU tergolong tinggi untuk sebuah cutting kompon. Walaupun begitu, hasil tersebut masih sangat baik kok, karena ini 1000 grit ya teman-teman. Udah bisa halus gini aja, tinggal pakai finishing kompon, sudah sangat potong waktu banyak teman-teman. Untuk manual sih keduanya tidak terlalu spesial ya, masih kalah performanya bila dibandingkan kompon-kompon consumer macam Ultimate Kompon ataupun Speed Komponnya Turtlewax. Lanjut ke grid 2000, kita uji kemampuan all-in-one polishing pakai Euro Fiber Pad, dimana hasilnya berbeda dengan skenario 1000 grit pakai wall pad. Di sini malah hasilnya beda loh. Sekarang malah one and done tampil perfect. Performa one and done sungguh menghancurkan Meguiar 110 di sini. One and done tidak terpantau haze ya, sangat baik untuk sebuah cutting kompon. Playing time panjangnya sangat membantu pas ketemu medan-medan ranahnya medium polish. Walaupun hasil glossy-nya tidak setinggi finishing kompon, ya wajar aja ini paint correction 2000 grit. Gak bakalan bisa juga finishing kompon sanggup atasi sanding 2000 grit. Ya hasil finishingnya kurang lebih bakalan mirip-mirip ya dengan medium polish kayak Menzerna 2500 ataupun Carpro Fixer. Sedangkan untuk Meguiar 110 entah kenapa tidak sebaik hasil Turtlewax one and done kalau sama-sama pakai pad IEO. Hasilnya ketinggalan beberapa GU dibandingkan one and done. Kompon cutting ini tampil buruk ya di sini. Sudah dicoba beberapa pad tipe wall IEO, hasilnya tetap tidak meyakinkan. Belum saya coba tipe foam IEO punya Mike Shine karena kebetulan padnya lagi keluar semua dipakai nyari duit. Nanti kita cobain aja di lain kesempatan. Hasil finishing IEO pakai 110 malah kalah bagus dibandingkan cutting wall sekalipun. Jadi mending pakai cutting foam atau wall aja ya sekalian, karena malah lebih minim haze. Ya harus dimaklumi karena emang Meguiar ini tidak pernah klaim sebagai all-in-one, jadi wajar-wajar aja hasilnya segini. Lanjut ke level swirl remover, rada maksa sih dan rada tidak berguna. Testing sebuah cutting foam masuk ranah finishing kompon, cuma penasaran aja. Soalnya keduanya sangat bagus ya untuk sebuah kompon yang bisa cutting tinggi. Jadi nanti kita nggak akan bahas secara detail kemampuan cutting kompon ini menangani swirl remover seperti layaknya light polish yang sering kita uji sebelumnya, dimana hasilnya kurang lebih level 1 swirl sampai 3 sih. Karena ini punya cut lebih dari cukup, jadi bisa menghilangkan dengan mudah. Justru yang harus dipastikan kemampuan finishingnya, karena jarang yang bisa finish almost perfect kayak kedua kompon high gain ini. Hasil akhir emang tidak bisa menyaingi medium polish kayak S20 Black, Carpro Reflect ataupun Sonac Perfect Finish, tapi tetap hasil keduanya tergolong tinggi, dimana Meguiar tetap unggul tipis, hanya selisih 0, aja daripada one and done. Walaupun sudah susah dilihat, tapi sepintas kepunyaan Meg terasa lebih hitam aja. Akhirnya setelah berbagai pengujian, kita tarik kesimpulan keduanya untuk sebuah cutting kompon tampil sangat bagus di berbagai step polishing. Wajar harganya tergolong mahal karena kemampuannya di atas rata-rata. Opini saya pribadi, keduanya tampil jadi juara ya, dan bakal jadi pilihan pertama saya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Karena kadang cat tertentu lebih enak pakai one and done, sedangkan 110 sangat nyaman di shocknya Suzuki maupun Mitsubishi. 110 emang tidak setajam one and done, karena walaupun bisa mengatasi grid 1000, tapi kalah bersih dibandingkan one and done yang 99% tidak ada bekas sanding maupun pigtail. Tapi tetap patut diacungi jempol karena spek 110 sebenarnya hanya sampai 1200 grit aja. Mungkin karena panel pengujian di soft pen ya. Kalau di hard medium sih besar kemungkinan mentok di 1200 grit. Tapi untuk sebuah cutting kompon hasil finishingnya sangat bagus ya. Dengan mudah bisa jadi terbaik di kelasnya. Punya playing time termasuk singkat, fast cutting, bikin cepat kerjaan di soft sticky pen. Cuma menurut saya power band cuttingnya cepat loyo, jadi nggak bisa main lama-lama. Tapi justru cocok buat yang buka workshop detailing,
karena mengajar waktu. Ditambah kalau pakainya bener, hampir tidak usah dilap sama sekali bekas polesnya. Jadinya bisa menghindari kontak yang tidak perlu yang bisa menambah swirl. Intinya di Soft Sticky Pen kompon ini sih juara ya, dari performa cutting maupun finishing. Minusnya nggak bisa cutting lama-lama aja. Rada kurang cocok buat entusias kayak saya yang suka ngukir lama-lama biar dapat hasil finishing yang perfect. Terus lainnya masih sedikit berdebu. Tapi itu sih kalau di kondisi high speed tinggi aja ya, atau temperatur di tempat kerja terlalu tinggi. Dan terakhir, ternyata kompon ini tidak bersahabat dengan AIO wall pad. Entah kenapa hasilnya selalu kurang memuaskan. Walaupun harus ditolerir karena emang Meguiar ini tidak pernah klaim sebagai kompon all-in-one. Solusinya mudah, tinggal pakai pad selain AIO aja. Otomatis kompon ini bisa kasih performa the best in class. Sedangkan untuk one and done, di luar dugaan ya, untuk sebuah turtle wax gitu loh, bisa nempel tipis-tipis Meguiar 110 yang harganya tergolong tinggi. Patut dikasih 2 jempol, performa cuttingnya sangat tinggi. Mungkin masih bisa di grade 800 asal dipaksa di speed tinggi dengan tekanan. Berarti bisa mendekati daya cutnya Ivory, tapi one and done bakal bisa finish jauh-jauh lebih baik. Punya flying time tinggi dengan power band cut, ngisi terus sampai residunya habis. Kelebihan lainnya punya working area lebih besar, bahkan dibandingkan 110 sekalipun. Jadi enak ya, selain gak bentar-bentar berhenti untuk nempelin kompon, one and done ini akan terus cut dan finishingnya jauh lebih baik. Kalau misalnya di pengujian ini tidak dibatasi waktu, kemungkinan one and done akan unggul tipis. Terus pakai pad AIO tampil sangat baik, cocok sekali buat satu kerjaan sekali hajar. Di finishing pad pun tampil sangat bagus karena finishing glossnya mirip-mirip medium kompon smart, bukan dot kayak kompon-kompon murah. Jadi buat para mobile detailing bisa bawa kompon satu ini doang, tinggal dimainkan saja padnya. Finishingnya nanti biar mentok glossnya bisa aja pakai Meguiar 3-in-1 biar sekalian ada wax-nya, atau kalau mau servis lebih ya pakai finishing kompon yang mumpuni biar nantinya malah tidak turun glossnya. Ya minusnya tergolong susah ya untuk dipelajari, apalagi di Soft Sticky Pen. Ditambah misal pakai pad OEM main di garasi panas, bakal jadi neraka dunia dah tuh. Apalagi kalau kebanyakan ya, bakal dihukum flying time-nya jadi super panjang. Intinya sih harus trial and error dulu ya pakai kompon ini. Takarannya mesti pas agar nanti flying time-nya tidak terlalu lama. Karena sebenarnya kompon ini irit banget loh, jadi tidak harus pakai banyak-banyak. Oke, kayaknya terlalu kepanjangan ya. Kita cukupkan videonya sampai di sini dulu. Maafkan ya bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di video pengujian berikutnya. Terima kasih.